Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis mengenai zakat. Sekarang sampai ke hadis nomor 625. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Rawahu Bukhari. Wa li muslimin laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat dari hambanya dan tidak pula kudanya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatnya tidak wajib zakat pada hamba selain zakat fitrah atau sedekahul fitri. Di sini disebutkan sedekah, ya. Jadi sedekah itu diartikan zakat. Nah, kita sudah bahas itu. Di sini menunjukkan bahwa zakat itu ditentukan hartanya, ditentukan waktunya, ditentukan ukurannya, ditentukan penerimanya. Itu zakat. Berbeda dengan infak. Kalau infak itu tidak ditentukan, besarnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, maka infak itu lebih berat daripada zakat. Zakat itu kalau sudah dikeluarkan ya sudah. Kalau infak itu di dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari yang kami rizkikan berikan kepada mereka. Mimma itu diantara sedikit ya, mereka infakkan. Karena itu sering disebut dengan zakat profesi. Setiap profesi itu keluarkan zakatnya. Nah, ini sebetulnya istilahnya bukan zakat, tapi lebih cenderung dikatakan istilahnya itu adalah infak. Kalau infak dari profesi, dari apa saja yang menghasilkan. Wa mimma, dan dari sebagian razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Atau pada ayat yang lain, wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, yang kami berikan kepadamu dari, yaitu sedikit tuh, tidak banyak. Jadi jangan semuanya. Kita juga sudah bahas bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat atau infak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi antara banyak dan sedikit. Nah, karena itu yang mengukur adalah keimanan. Bahkan dulu ada orang yang menginfakkan sepertiga hartanya, itu tidak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya dia itu mau semuanya, tidak akan diterima. Kemudian setengahnya juga tidak diterima. Kemudian sampai sepertiga.
Sabda Rasulullah SAW, sepertiga itu sudah banyak. Karena seseorang itu akan meninggal, kemudian dia menyatakan, saya tidak punya keluarga kecuali anak perempuan, dan anak perempuan itu sudah saya cukupi. Sabda Rasulullah SAW, jangan engkau jadikan keturunanmu orang yang minta-minta. Ini tidak boleh. Jadi yang paling besar pahalanya infak itu kepada keluarga. Nah, kalau keluarga sudah terpenuhi, maka infak fi sabilillah. Jadi kebanyakan infak itu fi sabilillah. Sebagaimana kita bahas pada Quran surat Al-Baqarah ya. Kemarin itu infak fi sabilillah. Di sini juga menunjukkan bahwa sekalipun kuda itu adalah harta dan ada peternakan kuda, tapi tidak wajib zakat. Kalau kudanya banyak ya disedekahkan saja. Sedekah di sana adalah infak. Misalnya punya kuda perang, tapi dia sendiri fisiknya lemah, ya diinfakkan saja untuk kuda perang. Saya punya tuh bedog pesok pada anti mencit sapi, itu pemberian orang. Cenah mah eta teh harganya 2,5 juta. Karena mau dikitukeun lah keut we. Dan diasah lagi ku zaitun. Nah, biasa saya menyembelih begitu. Jadi suka ada bagian Ustaz Rahmat katanya. Tapi dikarenakan tangan saya sudah begini, nah, kemudian saya sedekahkan. Dan saya sebut harganya. Mengapa disebut harganya? Supaya dijaga gitu. Nah itu disedekahkan, saya juga sedekahkan. Jadi jangan begini, ya semua sedekah, sedangkan dia sendiri tidak bisa atau tenaganya sudah berkurang. Sama dengan kuda ini, kuda juga disedekahkan dalam arti diinfakkan fi sabilillah. Kuda masih kuat, nombogana kuat. Kuda itu tenaganya di mana? Nah suku jeung dada mata disebutna kuda. Suku nama kecil ya, tapi tenaganya kuat. Kan kalau narik riaman kunaon? Dada, jadi sebutna kuda. Walaupun banyak, misalnya sampai 40, nah, kalau kita bandingkan besarannya itu sama dengan sapi ya. Sapi itu berapa kemarin? 40. Walaupun sudah punya kuda 40, tidak ada zakatnya. Untuk kuda. Ya, untuk kuda. Badai kuda, badai kijang, badai naon deui? Tiger, terus tiger. Aneh si jadi teh leopard. Panten tidak wajib zakat. Mungkin saja seseorang punya kuda 40, punya kijang banyak ya, tidak wajib zakat. Tapi yang wajib zakat itu ada 3: unta, sapi, kambing. Nah di sini menunjukkan bahwa Islam itu menetapkan sesuatu. Dan itu banyak hikmahnya. Walaupun di sebagian tempat kuda itu dimakan dagingnya. Kalau di kita tidak dimakan ya, tapi ada itu sate kuda. Dan kuda itu halal. Sebab yang haram itu sebetulnya binatang yang haram hanya babi. Hanya babi. Yang 4 itu kan daging babi, bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah. Jadi binatang dari zatnya itu hanya babi. Jadi kuda itu halal.
Tapi cenah daging ucing mah haseum. Cenah da buktosna eta mah haseum cenah. Karena itu yang dimakan itu halalan thayyiban. Tidak setiap yang tidak diharamkan itu boleh dimakan. Ada batu oge jeung keusik eta teh. Tapi ada ya yang makan batu, makan aspal, makan uang proyek. Ada. Kuda harganya berapa? Tidak tahu ya. Ini kuda asli, sanes kuda itu. Sanes kuda merek mobil. Di kita ada tuh kuda peternakan kuda. Ada. Yaitu kuda perang al-adiyat. Boleh saya bicara tentang kuda dulu? Ini pokoknya ayat-ayat Quran ya boleh. Sebab kalau kita bicara tentang kuda, siapa yang punya kuda di sini kecuali kuda di negara si ya. Dibuka al-adiyat ya kan, al-adiyat itu tentang kuda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Perhatikan kuda perang yang berlari terengah-engah gitu ya. Apa sih, coba dilihat, baca beberapa ayat. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu. Stop. Nah, ya, tas kayak bisi kepanjangan. Kuda perang yang berlari tengah-tengah dikarenakan kakinya kayak sepatu besi. Besi itu noker karena batu, dikarenakan ini waktu malam ya, subuh, jadi terlihat percikan api. Kemudian ini di padang pasir yang banyak batunya sampai mengepul ya, fa'asat Nabi na'an, fawasat Nabi jam'a, dan menyerang musuh. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Allah tentang surat Al-Adiyat? Kita harus belajar dari kuda perang. Kuda itu tidak punya dosa, tapi diajak perang. Yang punya dosa mah manusia. Kuda itu tenaganya kuat, bahkan bisa membunuh orang kuda itu. Saya pernah baca berita ada kuda yang membunuh si pemiliknya. Karena si pemiliknya tidak mengerti atau tidak melaksanakan keinginan kuda. Jadi kuda tadi pasar hari teh, si gana masih lireret janjian. Betul Pak, janjian. Gitu. Pokoknya luka adu tawar, sebab yang harus membayar siapa? Yang betina atau yang jantan? Yang betina. Ngan adu tawar nanti tuntas sehingga kuda dibawa pulang. Itu kuda ngegegap punuk nubogana sampai mati. Padahal yang dibayarkan si pemiliknya ya. Di sini kuda perang disuruh perang mau, waktu subuh juga mau. Walaupun menerjang musuh mau, dia tidak bawa senjata juga mau. Dia tidak tahu apa-apa, bertemu dengan kuda lagi di sana, tidak ada punya dosa, dia mau. Padahal diberi huut jeung cukup mau tuh kuda. Nah karena itu selanjutnya tentang manusia, coba diartikan selanjutnya.
sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengaku keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Ya. Manusia itu disuruh bangun subuh, tadi titah perang. Dan bangun subuh itu atau bangun sebelum subuh itu kan bermanfaat ya. Untuk kesegaran paru-parunya, untuk menggerakkan badannya, untuk sholat subuhnya 2 rakaat, untuk kudu bawa senjata, tidak perlu terengah-engah, ya, tidak perlu noker batu segala lebih sampai memberhentikan api, tidak perlu berlari sampai kebua begitu, tidak perlu menerjang musuh, hanya untuk sholat subuh. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang paling sering itu kan ibadah itu sholat. Tapi sholat itu satu kali sholat 6 menit, 6 kali 5 setengah jam. Nonton bola, usum bola tak? Sabar aja, kan? Satu kali pertandingan, nanti ada lagi pertandingan. Lebih kaberangan subuh. Nah itu manusia bari jeung dahareunana teh makanannya banyak manusia teh tapi bisa kuhuut jeung jukut. Makanannya kan bermacam-macam ya. Disuruh apa sih? Disuruh zakat, infak, sedekah. Itu juga sebagian dari yang kami rizkikan. Kalau tidak ada rezeki jangan. Kalau ada rezeki untuk keluarga dulu. Kalau ada lebihnya baru sedekahkan, diinfakkan. Apa susahnya? Tapi di sana sebutkan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harganya. Lebih ke urusan dulu itu saya masih ingat itu ada parasea gara-gara duit 100 rupiah. Dulu 100, mungkin sekarang 1000 ya. Gara-gara uang itu. Gara-gara uang parkir sebetulnya. Bapak-bapak sudah lupa barangkali jadi catatan itu di pasar Caringin lantaran batas parkir nu ieu mah orang dia nu ieu ka dieu ketika mau keluar ieu eueuh mayar ka dinya kan gitu ya urang oge ka saha we gara-gara itu sebetulnya. Kalau sekarang orang kali karena uang 2000 sampai terjadi pembunuhan eta mencintai harta. Sampai ada orang yang keluar malam subuh-subuh jam 2 untuk mencari nafkah, datang di pasar, sare di pasar naluhur kampung. Saya pernah tanya itu jam 12 malam di Cikampek ketika saya menunggu mobil, menunggu kendaraan ke Bandung. Pak, Bapak punya rumah, pemajikan boga. Sampai ditinggalkan begitu. Padahal firman Allah ada orang-orang yang meninggalkan istrinya, artinya dia sholat malam. Dan sholat malam itu tidak bisa satu malam suntuk, kan ada untuk tidurnya dengan istrinya, juga ada sholat malam. Biasanya ke saat malam setengah jam itu. Kalau Rasulullah 3 jam. Nah itu tentang kuda. Karena itu disebutnya kuda perang, belajar dari kuda perang. Kuda mah sok deaman coba. Nah fungsi kuda minta duit ke kusir, sir menang sabaraha. Saya capek gitu. Henteu eta we. Kalau ada lebihnya, cek kusir teh urang meuli pecut anyar. Jabadu pecut, Bapak tahu itu koboi di kakinya, di sepatunya ada apa? Besi. Untuk apa itu? Itu untuk kuda, mengejutkan kuda. Kuda teh gitu. Mau saja itu. Padahal bisa membunuh orang kuda itu.
tang luak liuk cer di pasar ya make nu kitu teh kacamat eta teh supaya tidak lirik ke sana ke sini nah urang ka ditu ka dieu meledikna. Nah ini ya ada kuda mah tidak ada balitungan aman nanti di akhirat. Kalau kita ada dan yang menentukan itu tadi kan akan bangkitkan lagi ya. Nah itu kuda. Nah itu malah kalau panjang bisa panjang ya panokeun sakitu. Iya. Nah ini kesempatan saja di sini ya. Sebetulnya tidak ada kaitan dengan ini. Tetapi kuda itu memilih kuda itu adalah memiliki kendaraan. Sampai disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Nah, Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal has wal an'am wal has. Ya, silakan. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumbuh dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu diceritakan begitu. Nah Quran teu aya mercy. Tapi maksudnya adalah kuda-kuda pilihan. Sampai sekarang kuda itu bahkan dijadikan pamusyrikan. Kuda putih tuh tinggal di PBB. Ya. Tiga nitri da kuda mah gambar eta teh patung muning teh. Sebab di sana iya. Tukang muning kan aya di Ciganitri 3 Ciganitri ya Ciganitri 2 ya tukang muning we muning atas teh aya ayeuna. Tapi nah bet gambar itu. Can di Sumedang deh. Jadi memang di dalam ayat ini disebutkan menjadi kebanggaan punya kuda. Ah gitu mun mah ya. Yang namanya Mercedes itu nama kuda. Mercedes itu nama kuda. Ya sebutkan begitu ya. Saya tidak akan membahas tentang kecintaan yang lain kepada perempuan. Ini khusus kuda kaitan dengan ini. Jadi kebanggaan. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu kuda-kudanya banyak ya. Diusapan kuda itu diusapan beheungna diusapan diusap. Itu enak itu kuda itu. Jadi kebanggaan. Kemudian Nabi Sulaiman kudanya hilang. Mengapa hilang? Karena dia waktu sholat asar masih keneh ngorek kuda. Kudanya hilang. Bahkan menyatakan kecintaan saya ke kuda itu surat sod itu. Itu melebihi yang lain. Dia mengatakan begitu. Surat sod. Kurang pan ada nih siapa? Motor jeung eta teh nya leungit. Nabi Sulaiman begitu. Sampai Nabi Sulaiman itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang jadi kebanggaan. Kalau sekarang barangkali kendaraan lah. Kalau kendaraan kita itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ada orang-orang yang terlalu banyak uangnya sehingga keluarganya sih hanya 4, tapi punya kendaraannya 10. Nu ieu paranti kapasan, nu ieu paranti ulin, nu ieu paranti mejeng, nu ieu paranti touringnya. Aya deui silakan saja tidak apa-apa. Di sini juga kan disebutkan ya. Kalau tentang istri ini istri pertama, kedua, ketiga, keempat tidak apa-apa. Tapi yang di akhirnya itu apa? Surat Ali Imran ayat 14 itu maka di sisi Allah yang lebih baik. Nah, ayat 15-nya seharusnya ditambahkan. 15-nya coba apa?
Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, itu penawaran dari Allah. Ulangi lagi. Maukah aku tunjukkan? Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Nah, jadi maukah? Nah, kita jawab harus mau. Artinya harta benda itu silahkan dimiliki, tapi ada hak orang lain dalam harta kita. Boleh emas bertumbuk-tumbuk, tidak apa-apa. Nanti ada ya hadisnya di sini dan ada ayat Qur'annya. Jangan sampai merupakan infak fi sabilillah. Boleh punya kuda. Ini mah ada ya kuda, aya naunnya banyak itu kendaraan-kendaraan. Silahkan. Tapi kendaraan itu harus bermanfaat. Bermanfaat teh. Di angong-angos gitu tanya. Ulah nu awon ya angong-angos teh. Kan aya ustad bari ngaos ka Garut. Ustad ya kendaraan abdi cenah anyar meser cenah. Second daerah Malangbong mogok atuh ustad teh ngadorong ngaji henteu teh. Mun kana beus mah geus tepi teh ustad teh. Ieu cenah. Jadi seharusnya dicek dulu teh. Ustad kan merasa terhormat diantarkeun gitu nya. Karena sedan Fiat. Tapi jadinya kan ngadorong, usah dorong cobi cenah atuh ka ustad. Usah dipayun teh bisa. Nah, itu mah teu apiat begitu mah. Jadi silahkan yang bagus. Karena itu saya pernah Ustaz mau biaya moal teh. Kapok. Moal nu ieu we teh pasti. Bus mogok ganti busna. Nah, ara rese teh. Mau dipikiran. Nah, itu di sini menunjukkan bahwa kuda itu bukan sembarang kuda yang kita bayangkan, tetapi memang harganya juga bisa melebihi kendaraan kuda itu. Ini dilihat surat Shad ya. Iya, 32, 33. Dari 31, 32, 33. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Iya. Maka dia berkata, Sahateh. Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman. Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Iya. Jadi sampai begitu, tapi Nabi Sulaiman itu orangnya jujur. Saya mencintai harta ini sampai menyibukkan apa? Menyibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhan. Iya. Jadi bangga dengan harta. Kita kan bangga ku harta gitu. Kadang-kadang mah tuh dah batur karena mobil butut teh, urang kana mobil halus kitu. Tidid cenah make ditididkeun sagala itu. Biasa ya itu kali itu. Nah, itu ada kebanggaan gitu. Itu ditididkeun supaya ngalieu punten kapayuran cenah gitu. Itu kan menyakitkan orang. Mun kitu mah eureun simpen heula, bengke sok naik ka dieu, itu kan beda. Ya, imah tidit. Nah, sekalipun mengucapkan assalamualaikum cenah. Jadi walaupun harganya mahal, ya, melebihi unta, tapi tidak ada zakat. Kita lanjutkan. Laisa ala muslim fi abdihi. Oh iya, abdihi dulu ini.
dalam hamba sahaya itu memiliki hamba sahaya itu juga mempunyai nilai status. Hamba sahayanya berapa? Saya pernah itu Onassis ya, orang kaya itu ya. Anaknya siapa? Perempuan satu, anak perempuan. Kristina. Itu katanya ada atau eksohi jeung teu teh masalah Pak. Pemilih hadis mah mun sohi mun dhaif jadi masalah. Katanya itu pembantunya 270. Iya, 270 orang. Di kerajaan berapa? Aya tukang kebon juga dibagi-bagi, kebon hareup, kebon tukang. Tukang kebon oge ieu mah kebon kembang ieu ya kebon kembang ieu. Itu. Kita juga kan ada ya di kita, ada artis ya, itu pembantunya berapa. Itu di antaranya eta teh yang kepanggih teh. Jadi mempunyai hamba sahaya itu merupakan kebanggaan dan merupakan menunjukkan harta itu. Berapa pembantunya? Kan rumahnya juga lega. Bukan tidak boleh, silahkan. Sekalipun punya pembantu atau punya hamba sahaya, sebetulnya hamba sahaya dan pembantu beda. Tapi fungsinya kadang-kadang sama. Banyak pembantu berarti menunjukkan saya. Ajudan, nya kamar ini ajudannya lo banyak. Si eta teh, sorry ajudan. Sabar hiji ajudan itu ada ART sabar hiji gitu. Itu kan menunjukkan harta. Sekalipun banyak hamba sahaya dan bisa diperjualbelikan, tidak keluar zakat karena punya hamba saya. Misalnya ada hamba saya 40-nya hiji atau keluarkan, tidak. Tapi yang diwajibkan sekali lagi infaknya. Kalau harta terlalu banyak lebih baik diinfakkan saja. Sebab kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu terkena dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu akan dikumpulkan, dijadikan setrika. Sudah dibacakan ya? Atau mau dibacakan lagi? Itu At-Taubah ya 3435. Nah, sampai begitu. Jadi walaupun banyak, pada zaman dulu itu hamba sahaya kadang-kadang dibawa ke pasar. Jadi ada orang yang profesinya jual beli orang, dirantai itu, bawa tengah terik matahari itu di pasar itu, dipilih biasa gitu, ya pencetan tenagana itu, ya, nah baru dibeli. Adu tawar saja begitu. Dan sekalipun itu kaya, tapi tidak wajib keluar zakat. Hamba sahaya itu berapa harganya? 100 dinar. Saya baca itu di dalam hadis tafsir ya, 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Antam. Jadi kalau 100 dinar berapa? 4 juta kali 100, 400 juta. Itu harga hamba sahaya. Tapi hamba sahaya anu peseka sehingga Bilal gitu ta. Bilal itu kan sampai 100 dinar lebih dibeli oleh Abu Bakar itu. Dan kadang-kadang kalau ada kendaraan roda anu gitu teh, kalau kita kan pakai dongkraknya, kita dongkraknya tuh hamba sahaya dikit. Besar tenaganya, tapi mereka tidak berani apa-apa. Sampai disiksa itu Bilal, padahal Bilal itu bisa melawan. Buktinya saja Bilal tidak mati ketika batu besar ditumbakan ini tengah terik matahari. Hanya menyatakan ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar. Nah, ini Abu Bakar mengeluarkan sedekah itu tanpa bawa uang karena kita kajut kunang.
bawa kali itu. Saya beli orang ini. Adu tawar heula atuh adu tawar ke rumah. Beli sekian. Saha teh? Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah bin Khalaf, padahal lamun ditawar oge sakitu cenah bisa. Kata Abu Bakar sebagai pedagang, 2 kali lipat dari itu saya beli. Wah, itu jadi hati ya, Bang. Ya gitu mah padahal ditawar setengahna oge bisa. Berarti Abu Bakar kan kalah. Hanya ditawar, tapi dia Abu Bakar menyatakan lebih dari itu saya beli. Itu kan jadi hati. Nah, ketika perang Badar, bila teh kieu we mun aya jelema gitu we. Ketika melihat Umayyah, dia berlari, Umayyah naik kuda, diudang, dipencit ke Bilal. Jadi Bilal itu berani sebetulnya, kan hanya beda status we gitu. Dalam tah gelut mah eta teh ajudan jeung eta teh da eleh atuh ngeunang ajudan teh. Tapi da kudu caritakeun, Pak. Ya, sok diadukeun gelut tah. Brigadir J jeung si FS. Ieu kan ngora keneh nu ieu mah. Ya. Mana, tapi dikarenakan ya itu. Karena dia bawa pistolnya tembakkeun ka ditu. Ngan urusanna bakal riweuh. Dalam hal itu lebih baik jadi korban. Wali muslimin laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri, dan tidak wajib bagi seorang hamba sedekah zakat kecuali zakatul fitri, shadaqatul fitri. Kita menyebutnya zakat fitrah. Padahal yang benar itu shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Namanya Idul Fitrah, kan Idul Fitri. Tapi dikarenakan sudah menjadi bahasa gitu ya, bahasa kita sebutkan sedekah mah kurang mantep. Kalau sebutkan zakat itu mantep. Wajib sedekah, oh cenah sedekah. Nah, tapi kalau wajib zakatnya wajib. Karena itu ada orang yang menyatakan infak sedekah infak profesi itu asa kurang menyentuh. Tapi kalau sebutkan zakat profesi, oh nya can zakat gitu. Karena itu disebut zakat profesi. Nah, di sini disebutkan shadaqatul fitri. Tapi di urang mah kumaha ieu nama lah. Kumaha umumna itu jadi hati ya. Seperti anu eta teh naroskeun teh, Pak ari laboratorium paling mana eta? Nah, naon teh maksudna teh? Laboratorium. Salah nyebut, tapi tibatan tuh ya Bu aya laboratorium di dieu mah. Tibatan gitu mah. Katukang eta owner dia aya sebleker, aya. Padahal salah katanya. Shock breaker, teu aya sebleker mah payu. Aya sebleker aya. Nah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini intinya tidak setiap harta atau memiliki harta itu wajib zakatnya. Walaupun berlian yang harganya lebih mahal daripada emas dan perak, walaupun punya angkot 200 tidak wajib zakat. Tapi kalau punya kambing 200 wajib. Manjing kambing teh 40 ya. 40 wajib, tapi kalau punya angkot kalau tidak ada pertanyaan ya kita sampai sini saja. Kalau zakat emas itu ada, perak juga ada. Ya, emas dan perak. Nilainya sama persentasenya Ustaz? Harganya sama. Ya, hadis nomor 627 ayat. Nah, ya, kita baca sajalah ini. Apabila kamu punya 200 dirham dan sudah lewat 1 tahun, maka zakat padanya 5 dirham. Dari 200 itu 5 dirham, 2,5. Dan jika kamu punya emas ya, dinar sampai 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar. Jadi kalau emas itu 20 dinar, kalau perak 200 dirham.
Nanti kita bahas. Untuk zakat pembelian pertama juga. Bukan, simpanan. Itu simpanan. Kalau bukan simpanan, Kalau itu jadi perhiasan, maka satu kali kepemilikan. sama 2,5%. Ya, nanti kita bahas.